Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup di rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Kalimantan Selatan. Okay, next. Dimana pada kelompok 10 kita beragam 5 orang, yaitu yang pertama ada Dionysius Galis Antiko dengan NIM 04181029 dan ada Eko Ferry NIM 14181007 dan ada saya sendiri Konsti Muhammad Saifullah NIM 14181014 dan ada Muhammad Yunus dengan NIM 14181026 dan yang terakhir ada Oktaviana Wulandari dengan NIM 14191034. Oke, next. Jadi pada pembahasan kali ini memiliki 4 outline, yaitu yang pertama pengertian AMDAL, yang kedua deskripsi rinci zona lingkungan, yang ketiga perkiraan dampak, dan yang terakhir pembahasan. Next. Yang pertama pengertian, mungkin bisa dibantu dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Eko Ferry. Terima kasih Tiko. Jadi di sini ada analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Nah, untuk pengertian analisis ini mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Lalu, analisis dampak lingkungan dalam istilah asing disebut dengan environmental impact analysis. Lalu bisa juga environmental impact statement, environmental impact assessment, atau environmental impact end statement. Istilah AMDAL tidak saja berkaitan dengan istilah teknis, akan tetapi juga aspek hukum dan aspek administratif. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yunus. Karena Yunus mengalami gangguan dalam jaringan, maka saya akan menggantikannya, yaitu di sini ada deskripsi zona lingkungan, di mana rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Kalimantan Selatan, yaitu berkegiatan di river diversion dan pembuatan kolam berlokasi di desa Simpang 4 Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Adapun batas-batas lokasi kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Kalimantan Selatan itu pada sebelah utara Sungai Baru atau anak Sungai Asam-Asam, sebelah timur yaitu Semak Belukar dan Padang Alang-Alang, dan sebelah selatan yaitu anak Sungai Asam-Asam dan sebelah barat yaitu Sungai Asam-Asam. Peta lokasi rencana kegiatan ditunjukkan pada peta di gambar di samping. Itu yaitu pada kegiatan ini dilakukan pada Desa Simpang 4 Sungai Baru. Untuk batas-batas wilayah tadi sudah tertera pada gambar di samping, dan ini adalah peta wilayah yang akan dilakukan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Selatan. Next. Perkiraan dampak, yaitu pada perkiraan dampak ada penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, perubahan pola aliran sungai, terjadinya erosi dan sedimentasi, peningkatan debit air limpasan, timbulnya tanah galian, kerusakan jalan, gangguan fauna terestrial, dan penurunan kinerja lalu lintas. Oke, selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Dion. Baik, terima kasih Tiko. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, di mana pada pembahasan ini
dari berdasarkan hasil yang dikaji oleh PT PLN Kalsel, di mana perakiraan dampak besar dan pentingnya, maka dampak besar dan penting tersebut selanjutnya dilakukan, yaitu sebuah evaluasi lebih mendalam sesuai pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup atau yang biasa kita sebut AMDAL, yang tertuang pada Peraturan Menteri Negeri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012. Maka evaluasi ini dilaksanakan pada keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak secara total terhadap lingkungan hidup. Untuk evaluasi dampak besar dan penting ini dilakukan secara holistik dan kausatif terhadap beragam dampak besar yang timbul akibat adanya rencana kegiatan, dengan tetap mengacu kepada keputusan pemerintah RI nomor 27 tahun 99 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Yang pertama adalah telah secara holistik dimaksudkan sebagai penilaian secara totalitas terhadap semua rencana yang kemudian ada dampaknya, dampak besar dan dampak pentingnya yang akan timbul sebagai akibat rencana kegiatan sebagai satu kesatuan yang utuh. Lalu yang B, telah secara kualitatif dimaksudkan sebagai penilaian terhadap hubungan sebab akibat secara mendalam antara komponen kegiatan dengan komponen lingkungan yang mengalami perubahan mendasar sehingga dapat diketahui terjadinya dampak langsung maupun dampak kelanjutannya. Next. Baik, di sini telah selesai pembahasan dari kelompok kami tentang pembangkit tenaga uap Kalimantan Selatan dari PLN, PT PLN. Lebihnya dan kekurangannya yang kami sampaikan dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Selamat siang.